Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019 3164. Di sini saya seperti biasa akan menanggapi video dari Bapak Wadud selaku Bapak dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan membahas sebuah video yang dikirim dari Bapak Wadud yang berjudul ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau biasa disebut juga ekonomi 3 sektor. Jadi ekonomi 3 sektor itu adalah perekonomian yang dimana meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi dalam perekonomian 3 sektor ini terdapat perusahaan rumah tangga dan pemerintah, yang dimana perusahaan itu mengeluarkan pendapatan kepada pemerintah dan rumah tangga. Nah, untuk pengeluarannya di sini perusahaan kepada pemerintah itu berupa pajak. Misalnya pajak perusahaan dan pajak penghasilan. Yang dimana lain sebagiannya itu pengeluaran berada pada rumah tangga yang berupa gaji upah sewa. Jadi karena itu rumah tangga itu bekerja kepada perusahaan, yang sehingga perusahaan itu membayar upah. Upahnya itu yang dimana perusahaan itu juga menerima pendapatan. Pendapatannya dari mana? Pendapatan itu dari pemerintah dan rumah tangga pastinya. Yang dimana pemerintah dan rumah tangga itu melakukan pembelanjaan kepada perusahaan. Dan untuk selanjutnya itu pemerintah itu pasti mengeluarkan pendapat kepada perusahaan dan rumah tangga. Nah, di sini perusahaan itu mengeluarkan pengeluaran kepada perusahaan untuk membeli barang, misal kertas, berpoin, tinta, dan hal-hal sebagainya. Kalau itu yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga ini apa yang berupa gaji? Yang digaji dari rumah tangga itu apa? Jadi karena rumah tangga itu telah bekerja kepada pemerintah. Nah, untuk selanjutnya pemerintah itu yang menerima pendapatan dari perusahaan dan rumah tangga. Rumah tangganya itu berupa pajak itu tadi. Jadi rumah tangga itu mengeluarkan pendapatan kepada pemerintah dan perusahaan, yang dimana pengeluaran rumah tangga ini kepada pemerintah yaitu seperti membayar pajak. Membayar pajaknya itu membayar pajak perseorangan kepada pemerintah yang berupa pajak bumi bangunan, seperti pajak penghasilan dan lain sebagainya. Kemudian soal tentang rumah tangga. Rumah tangga itu mengeluarkan pendapat kepada perusahaan itu untuk konsumsi rumah tangga. Yang menerima pendapatan dari pemerintah dan perusahaan rumah tangga itu memperoleh gaji dan upah dari pemerintah tersebut. Jadi karena rumah tangga bekerja pada pemerintah, kemudian rumah tangga itu juga menerima pendapatan dari perusahaan berupanya itu biasanya seperti berupa gaji. Gajinya itu seperti gaji upah, sewa, bunga, laba. Nah, oleh karena itu rumah tangga itu bekerja pada perusahaan atau perusahaan tersebut dengan menyewa tanah atau gedung, sehingga perusahaan itu membayar sewa kepada rumah tangga tersebut. Dan untuk selanjutnya itu ekonomi 3 sektor itu ada campur tangan dengan pemerintah, yang dimana ini bisa menimbulkan dua perusahaan dan pastinya menimbulkan perubahan penting. Yang di sini pertama itu ada pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini atau itu menambah pengeluaran agregat atau AE. Jadi pada industri dan rumah tangga seperti itu. Jadi untuk yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Itu kedua.
Yang ketiga, yang selanjutnya aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama itu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan itu kepada pemerintah, sehingga di sini pemerintah itu menerima pendapatan kemudian mengeluarkan pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Nah, karena adanya pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut, jadi sehingga pemerintah itu melakukan pengeluaran. Yang kemudian aliran pendapatan dan sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri ini terjadi karena adanya pembayaran. Pembayarannya itu seperti apa? Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri. Jadi oleh pemerintah, yang dimana pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, salah satunya yang dimana tujuan itu untuk ditabung, yang pertama, yang kedua membayar pajak oleh perusahaan tersebut, dan yang ketiga itu untuk biaya konsumsi. Nah, untuk selanjutnya itu ada syarat keseimbangan penawar agregat. Jadi untuk keseimbangan penawaran agregat itu sama dengannya dengan agregat dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. Perdagangan itu seperti perdagangan luar negeri, AS atau agregat, dan penawaran agregat itu sama dengan Y. Atau juga bisa pendapat sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional itu berlaku persamaannya itu seperti C plus B sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas itu dikurangi, maka berlaku I plus G sama dengan X plus T, yang dimana I plus J itu adalah suntikan. Itu berupa suntikan atau biasa juga disebut pendapatan. S plus itu bisa juga disebut bocoran atau yang dikeluarkan dari pajak langsung dan tidak langsung. Nah, sedangkan pajak langsung itu merupakan jenis yang dimana pungutan pemerintah yang secara langsung itu dikumpulkan semua dari pihak yang wajib membayar pajak. Kemudian pajak itu ada yang kedua yang namanya pajak tak langsung. Nah, di sini merupakan pajak yang bebannya itu dapat dipindah kepada orang lain. Lalu selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Di sini ada 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak regresif. Yang dimana pajak regresif ini presentasi pajak turun ketika pendapatan naik. Sedangkan pajak proporsional yang dimana presentasi pajak itu tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Terus yang ketiga pajak regresif. Jadi presentasi pajak naik ketika pendapatan itu juga naik. Jadi pendapatan itu jadi inisiatifnya tuh presentasinya jika pajak naik tapi ketika pendapatan itu juga naik, jadi gitu. Kalau efek pajak terhadap konsumsi itu dan tabungan pajak itu akan menurunkan YD atau biasa disebut pendapatan disposable, yang dimana sejumlah P jadi sejumlah P, yang dimana pendapatan disposable ini yang di sejumlah P, jadi YD itu sama dengan juga dikurangi Y dikurangi T. Oleh karena itu turun, maka konsumsi yang ditabung juga turun. Jadi untuk penjelasannya itu seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau bahasa yang kurang enak. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.